Sunnah itu adalah bertanya kepada diri kita, menempatkan diri kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dihadapkan pada persoalan seperti ini, apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dikatakan? Apa yang diambil pilihan sikap? Apa yang akan dilakukan oleh Nabi dalam peristiwa seperti ini? Pertanyaan selalu begitu. Karena itulah sunnah sebagai tanda cinta yang kedua ini. Makanya saya dulu nulis sambil nangis-nangis ketika teman-teman pada rame membahas orang tua Nabi di neraka apa di surga. Saya katakan, pernahkah kita bertanya kepada diri kita bagaimana perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, bapakku. Nabi berkata, bapakmu di neraka. Orang itu nangis, kemudian Nabi SAW memeluknya dan berkata, abi wa abuka finnar. Demikian pula bapakku dan juga bapakmu ada di neraka. Pernahkah kita berpikir seperti apa perasaan seorang anak yang tidak pernah melihat ayahnya, yang hanya sebentar melihat ibunya, yang sangat rindu kasih sayang mereka, yang tergambarkan bahwa ayah dan ibunya adalah orang-orang terbaik yang dihadirkan Allah sebenarnya untuknya, tapi tidak pernah dijumpainya, lalu bicara tentang mereka, ditanyain di neraka. Gimana perasaannya? Enggak, kalau kita cinta Rasulullah, kita enggak akan punya keberanian untuk menghas itu. Tapi para ulama dulu, Imam Asyuti, ketika kemudian menegur orang-orang yang membahas persoalan ini mengatakan, kenapa? Kenapa kalian masih membahas tentang itu? Padahal satu, aku meyakini ayah dan ibu Rasulullah hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu masa di mana tiada risalah. Maka mereka akan dibangkitkan sebagai orang yang berada dalam masa fatrah, lalu Allah akan bertanya kepada mereka dan Allah yang akan menegakkan hujah atas mereka. Yang lurus, hanif, pasti akan masuk surga. Yang menyimpang, pasti akan masuk neraka. Orang di masa fatrah tidak dihukumi sebagaimana orang dalam risalah. Pertanyaannya, kata Imam Suyuti, kok Nabi mengatakan abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka? Siapa yang dimaksud ayah di situ? Karena ayah bagi orang Arab tidak selalu adalah ayah kandung biologis pada masa itu. Azar disebut oleh Al-Quran bapaknya Ibrahim. Padahal berbagai riwayat menyebutkan bapak Ibrahim bernama Tareh. Kalau begitu siapa Azar? Pamannya Ibrahim yang merawat dan membesarkan Ibrahim sejak kecil. Itu namanya Azar. Tapi bapaknya Ibrahim, Tareh, meninggal ketika Ibrahim kecil. Yang disebut ayah oleh Ibrahim dalam Al-Quran adalah Azar. Dan itu pamannya. Siapa kira-kira yang disebut ayah oleh Rasulullah? Abu Thalib. Itu paman secara biologis. Tapi ayah dalam berbagai hal. Yang melindungi dakwah beliau, yang menjaga dakwah beliau. Yang mengorbankan segala sesuatunya untuk beliau. Dan yang paling membuat Nabi SAW sedih karena beliau, Abu Thalib, wafat dalam keadaan kafir. Maka coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Ini Fathu Makkah. Di Fathu Makkah, bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah, sudah tua dan buta matanya. Oleh Abu Bakar dituntun bapaknya ini. Bapak, ayo kita ke Ka'bah. Apa nak? Kamu, Bapak harus menghadap Rasulullah, menyatakan keislaman kepada beliau, berbaiat kepada beliau. Dituntun bapaknya Abu Bakar ini datang ke Ka'bah ketika Rasulullah sedang duduk. Maka ketika Rasulullah duduk itu, Rasulullah kemudian berdiri bergegas menyambut Abu Quhafah yang sudah tua dan buta ini. Kemudian berkata menegur Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa tidak kau biarkan ayah rumahnya? Biarkan aku yang mendatanginya saja. Kenapa kau susah-susahkan dia untuk datang ke sini? Tidak, kata Abu Bakar. Tidak, ya Rasulullah. Demi Allah, dia yang harus datang kepada engkau. Dia yang harus menyatakan keislamannya di hadapan. Dia yang harus bersyahadat dan berbaiat kepadamu. Maka kemudian Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, bersyahadat dan berbaiat kepada Nabi. Sementara Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Orang-orang bertanya, kenapa engkau menangis? Harusnya engkau bahagia. Bapakmu masuk Islam. Bapakmu dikehendaki Allah mendapat hidayah. Bapakmu dikehendaki Allah untuk selamat di dunia dan di akhirat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq?
Tidak ya Rasulullah, demi Allah, aku berharap tangan yang sedang menggenggam tanganmu ini bukan tangan Abu Quhafah, tetapi tangan Abu Thalib. Demi Allah, aku lebih berharap tangan yang menggenggammu ini bukan tangan Abu Quhafah bapakmu, tetapi tangan Abu Thalib. Karena aku sangat tahu ya Rasulullah betapa besarnya harapanmu agar Abu Thalib menerima hidayah dan masuk Islam. Coba perhatikan Bapak Ibu dan Allah. Abu Bakar yang sangat tahu hati Rasulullah SAW. Inilah yang dia katakan, lebih baik. Inilah cinta, inilah sunnah, gitu ya. Kalau aku jadi Rasulullah, aku pasti berharap ini Abu Thalib. Maka Abu Bakar merasakan itu. Ya Rasulullah, lebih baik tangan ini tangan Abu Thalib sebenarnya, bukan tangan bapakku. Abdullah bin Umar bin Khattab protes kepada ayahnya. Ayah, saya dan Usamah umurnya sama. Saya dan Usamah bin Zaid umurnya sama. Peperangan bersama Rasulullah yang saya ikuti dan Usamah ikuti sama. Sesudah itu pun dalam berbagai macam jihad fisabilillah, saya dan Usamah sama. Dalam soal keperwiraan di medan perang, saya dan Usamah juga tidak berbeda. Saya berani jamin itu kepada ayah. Tapi kenapa ayah membedakan di antara kami? Usamah diberikan tunjangan tahunan oleh Baitul Mal 10.000 sesuai keputusan ayah. Sementara Ananda, anak ayah sendiri, cuma 8.000. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar? Nah, engkau harus tahu, ayahnya Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada ayahmu. Dan Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada engkau. Siapa ayahnya Usamah? Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah SAW. Sebelum turun surah Al-Ahzab yang lalu menjadi maula beliau. Orang yang sangat disayangi Rasulullah. Zaid bin Harithah yang seperti bayangan Rasulullah, kemanapun Rasulullah pergi, selalu ada. Dan Usamah adalah putranya. Kata Umar bin Khattab, kenapa nak kamu cuma dapat 8.000 sementara Usamah dapat 10.000? Karena ayahmu ini tahu. Ayahnya Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada ayahmu ini. Dan Usamah lebih disayangi Rasulullah daripada dirimu. Sunnah adalah bertanya, kalau ini Rasulullah dalam keadaan kita sekarang, apa yang akan beliau lakukan? Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tadi. Kira-kira kalau Rasulullah dihadapkan pada persoalan ini, apa yang akan beliau lakukan? Mana yang akan beliau pilih? Itu sunnah.